Berlatar belakangkan dari keluarga sederhana jauh dari kata mapan, namanya adalah Fung, dan ini adalah ibunya yang bekerja sebagai tukang bebek potong. Saat ini Fung membutuhkan uang karena untuk membayar guru les di sekolahnya. Namun karena ibunya tak memiliki uang, Fung disuruh menemui sepupunya yang bernama Hung. Dan ini adalah Hung sepupunya yang memiliki usaha diskotik atau bar di kota itu. Keesokan harinya saat di sekolah kita baru tahu kalau ternyata Fung adalah pria yang populer dan telah memiliki pacar yang cantik bernama Jolie. Tapi dunia perfilman tak terlihat seru jika tidak ada saingan dalam percintaan, yaitu adalah Peter. Yang bisa dibilang anak orang kaya di sekolah ini, Peter sangat menyukai Jolie, tapi itu tidak bisa tersampaikan karena Jolie sangat mencintai Fung. Selesai olahraga, temannya Fung menemukan barang haram di lokernya, dan itu adalah ulah Peter. Tapi dia tak bisa menjebak mereka karena sudah duluan disembunyikan. Ketika mereka sedang berdua di rumah, Fung mengajak Jolie untuk menonton film Mia Khalifah, dan apalagi kalau mereka tidak, halah 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 halah, anjing. Tapi Jolie mempertanyakan kalau punya Fung tidak bisa akan masuk karena punya Fung terlalu gede. Terus berusaha, tiba-tiba ibunya Fung datang ke kamar mereka. Dan film yang diputar mereka tadi masih terlihat menyala hingga ibunya tidak bisa tertipu kalau mereka sedang melakukan pengenceritan. Terlebih resletingnya Fung masih terbuka lebar. Jadi ibunya ini menasihati anaknya untuk kalau melakukan itu harus memakai kondom. Anjing bukan marah malah ngajarin. Kima. Scene berpindah ke sekolah yang saat ini Peter telah menyandra temannya Fung karena meminta barang yang mereka sembunyikan kemarin untuk dikembalikan. Tapi Fung tak memberikannya hingga terjadi pertengkaran antara mereka. Tiba-tiba gurunya datang untuk melerai mereka. Hingga Fung saat ini harus dipecat dari sekolah. Saat ketika mereka akan pulang, seketika di tengah perjalanan, tiba-tiba turun hujan. Secara bersamaan, mereka berdua melihat seorang wanita cantik sedang kesulitan memperbaiki ban mobilnya. Hingga Fung harus membantu wanita itu dan menyuruhnya masuk ke mobil. Setelah selesai, wanita ini sangat berterima kasih, tapi Fung menolak uangnya dan pergi begitu saja. Karena mendengar Fung dipecat dari sekolah, ibunya langsung jatuh sakit dan tidak bisa kerja selama 6 bulan ke depan. Dan hari ini pertama kali Fung harus bekerja di tempat sepupunya tadi untuk membantu keluarganya. Baru saja bekerja sudah ada tante-tante yang menggoda Fung di diskotik ini. Namanya adalah Yoyo. Yoyo menawarkan uang $10.000 kepada Fung jika malam ini dia mau diajak main dengannya. Karena membutuhkan uang, Fung pertama kali menerima tawaran ini dan akan melakukannya di depan banyak orang. Karena penasaran dengan gagang pelinya, setelah dibuka, Yoyo terkejut ternyata jalu punya Fung sangatlah besar seperti jangkar kapal peri. Anjing. Ketika baru saja dimulai dan di tengah persalinan, Yoyo merasa kecewa telah membayar Fung karena Fung udah terlanjur keluar duluan. Hai, asem bro. Tak lama setelah itu, Fung dihampiri oleh Chris, yang dimana dia adalah seorang gigolo juga yang sering disewa oleh Yoyo. Dia menjelaskan masalah tadi adalah masalah biasa yang dilakukan seorang pemula. Untuk belajar lagi, Chris memberikan job kepada Fung untuk teman wanitanya. Dan hari ini Fung menerima itu, tapi sangat disayangkan tak sesuai keinginannya. Karena ternyata wanitanya sangatlah besar. Saat ketika Fung sedang bermesraan, tak diduga teman Peter yang berada di situ dengan sengaja memotongkan Fung hingga foto tadi harus sampai kepada pacarnya, yaitu Jolie. Dan pada akhirnya saat itu juga Jolie meminta cerai kepada Fung. Oke, sampai sini kita jelaskan dulu ternyata Fung masih memiliki ayah seorang pengemis jalanan. Menjelaskan kalau saat ini Fung akan bekerja untuk ibunya, ayahnya sangat bingung harus bagaimana membantunya karena saat ini dia sudah tak berdaya. Ternyata dulu ayahnya adalah seorang gigolo juga, tapi ketika suami dari perempuan yang dia layani itu tahu, dan akhirnya harta karun miliknya harus dilumpuhkan sampai saat ini. Dari sini ayahnya meminta Fung untuk menemui temannya dulu bernama Abson yang berprofesi sebagai gigolo juga karena Abson masih memiliki hutang yang banyak kepada ayahnya ini. Pada malam harinya Fung menemui Yoyo lagi dan berjanji akan memberikan pelayanan yang baik. Namun Yoyo tak mau lagi karena Fung adalah bocil yang terlalu cepat. Cerot. Baru senggol dikit udah cerot. Lemah anjing. Namun Yoyo tak membiarkan begitu saja karena dia memberikan Fung job kepada temannya yang bernama Michelle. Bukannya enak, malah Fung dibuat tak berdaya karena sekujur badannya diletakkan seluruh makanan mereka. Dan yang paling apesnya, dikira sosis pelir milik Fung digigit oleh nenek ini. Tak lama setelah itu, Fung harus menderita lagi dengan melayani mereka semua. Akhirnya Fung mendatangi Abson yang seorang raja gigolo untuk meminta hutang ayahnya dulu. Tapi Abson mengatakan hutangnya sudah dianggap lunas karena ayahnya pernah berhutang budi selama hidupnya dengan Abson. Melaporkan hal itu kepada ayahnya, tiba-tiba ayahnya didatangi seorang penagih hutang yang sudah lama tidak dibayar. Tidak terima ayahnya diperlakukan kasar hingga akhirnya terjadi keributan antara mereka.
sempat berusaha melarikan diri, namun sayangnya ayahnya harus diserang mereka menggunakan golok, hingga akhirnya ayahnya harus meninggoy. Karena hal itu dia menemui Abson lagi untuk meminta utang ayahnya, namun Abson tetap tidak mau membayarnya, tapi Abson bersedia menjadi gurunya sebagai Raja Gigolo. Dan dari sinilah semua berawal. Meletakkan pil di dalam gelas yang panjang, Abson menyuruh Fong untuk mengambilnya menggunakan lidahnya. Hal yang tak mungkin bisa terjadi, tapi Abson menunjukkan kalau itu bisa dilakukan. Dari sini Fung baru percaya kalau Abson sangat hebat. Dan tugasnya kali ini Fung melatih lidahnya setiap hari menggunakan koin yang diberi oleh Abson, agar lidahnya bisa memberikan kenikmatan kepada betina. Dan ternyata Fung memang memiliki bakat yang terpendam dari ayahnya, hingga akhirnya Fung sangat berhasil. Dan kali ini Fung berubah drastis dari yang sebelumnya cupu jadi sangat tampan. Kali ini dia kembali menantang Yoyo yang telah meremehkannya selama ini, hingga Yoyo benar-benar keenaan atas servisan Fung. Sehingga harga Fung saat ini sangatlah mahal dan digemari para kaum hawa. Adegan berpindah ke Michelle yang akan dilayani oleh Fung dan melakukan cerot. Pada adegan ini, Michelle benar-benar heran karena Fung melayaninya dengan cara yang baru dan terasa nikmat, dan berbeda dengan laki-laki manapun. Terlebih punya Fung sangatlah fantastis dan bombardir, sampai Michelle sangat jatuh cinta kepadanya. Karena di sisi lain, Michelle sangat tersiksa dengan suaminya yang berubah drastis, yang kalau melakukan kayak gitu selalu mengajak ajudannya untuk menonton mereka melakukan pengencrotan. Kan Kima, suami gak ada alat. Goblok. Singkat cerita, keesokannya Fung sedang menemani rekan segigolonya untuk casting film Raja Gigolo. Dan secara kebetulan, produsernya adalah wanita yang dibantunya tempo hari, yang saat menggantikan ban mobilnya. Dan namanya adalah Choli. Tetapi Choli kurang tertarik dengan akting temannya ini, sehingga Choli menggunakan Fung sebagai aktornya karena Fung sangatlah tampan. Berkat ilmu dari Abson yang dipelajarinya, Fung benar-benar berhasil dan Choli menyukai aktingnya. Dan dari sini Choli mengingatkan lagi untuk mengucapkan terima kasih kepadanya yang telah membantunya tempo hari. Semakin terkenal, akhirnya Fung bertambah penghasilan sebagai aktor Raja Gigolo. Lama-kelamaan Choli menyukainya dan karena tampan, Choli hari ini mengajak Fung untuk ke pesta temannya besok hari. Dan tugasnya Fung berpura-pura sebagai pacarnya di pesta itu. Setelah datang ke pestanya, ternyata temannya Choli yang mengadakan pesta ini adalah Peter yang telah membuatnya putus dengan Jolie di sekolahnya. Mau tidak mau, Fung harus bertindak seperti biasa dan harus ikut berpesta dan minum-minum dengan Peter. Tak lama setelah itu karena udah oyong, Fung pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan minumannya. Karena ternyata minuman mereka berdua telah diberikan bius, agar Peter bisa melakukan sekedip papap dengan Choli yang saat ini hampir tak sadarkan diri. Tiba-tiba Fung datang dan langsung menghajarnya. Tak sampai di situ, Fung langsung membuka celananya dan memotongkan pelir milik Peter yang besarnya hanya untuk bisa kilik-kilik kuping dan akan menyebarkan foto itu ke aplikasi Facebook. Setelah itu, Fung membawa lari Choli, namun ternyata dia tidak bisa sama sekali membawa mobil, hingga hampir saja terjadi kecelakaan, dan untungnya Choli langsung tersadar. Dari sini dia langsung menjelaskan kalau dirinya baru saja diselamatkan dari Peter yang hampir saja menungganginya, dan Fung sudah mempermalukan Peter dan sudah memotongkan pelirnya yang hanya sebesar katembat. Dan pada akhirnya mereka saling jatuh cinta, dan apalagi kalau enggak, halah, Kima untung sekali Fung, mana cantik banget Choli, anjing. Setelah itu, Fung dibawa Choli untuk memperkenalkan kedua orang tuanya. Dan tak diduga, ternyata Choli adalah anak dari Michelle. Karena ayahnya ini yang bernama Ben sangat menyukainya, Fung berbuat seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Ben membawa Fung ke gudang persenjataannya dan langsung mengancamnya jika dia berani-beraninya menyakiti putri kesayangannya itu. Tak lama setelah itu, Fung sedikit merasa risau di mana dia sudah mencintai Choli. Secara bersamaan, Michelle menghubungi Fung untuk menemuinya. Dalam dialog ini, Michelle meminta Fung untuk hidup bersamanya karena dia telah jatuh pada Fung. Tapi dia mengatakan itu tidak bisa dan dia telah mencintai Choli. Dan Fung langsung pergi begitu saja. Adegan berpindah di mana Fung menjelaskan kepada Choli kalau dia benar-benar seorang gigolo dan bukan aktor gigolo. Tapi hal itu tak mematahkan hati Choli dan dia tetap menerima Fung yang saat ini, bukan yang dulu.
Di sisi lain, Michelle yang sedang meratapi kesedihannya karena ditinggal oleh Fung dan terlihat sedang mabuk sambil melihat rekaman video mereka berdua saat sedang main dengan Fung. Dan karena teler, Michelle langsung tertidur. Dan tak disangka, secara kebetulan suaminya datang ke kamarnya dan melihat video Michelle sedang indohai dengan Fung. Tak berlangsung lama, Fung langsung diculik oleh anggotanya Ben. Bukan hanya Fung, ternyata Yoyo juga disandra oleh Ben yang telah menjual istrinya kepada gigolo. Tak mau pikir panjang, Ben langsung menendangnya ke kolam hingga meninggoy. Dan setelah itu tinggal giliran Fung yang akan dibasmi oleh Ben. Yang jelas Fung telah menunggangi anak dan istrinya sekaligus. Dan yang menariknya, kali ini sebelum dieksekusi, anggotanya disuruh untuk menunggangi istrinya dulu. Dan tanpa pikir panjang, anggotanya ini langsung membawanya ke kamar. Saat Fung akan dieksekusi, Choli datang menyelamatkannya dan meminta untuk ayahnya jangan melakukan itu. Meskipun Ben mengatakan kalau Fung sudah mengencrit ibunya sendiri, Choli tetap melarangnya karena dia sangat mencintai Fung. Di sisi lain, Michelle yang lagi anu ternyata bisa melumpuhkan biawak satu ini dan langsung menodongkan senjata kepada Ben. Dan tak disangka, Michelle berani menembak Ben hingga meninggoy. Ya Allah, kamu berdosa banget, Ana. Melihat ayahnya sudah meninggoy, asyik meninggoy aja anjing. Melihat ayahnya sudah koid, Choli langsung mengajar Michelle. Di tengah pertempuran, Choli harus kalah karena tiba-tiba Michelle dapat mengalahkannya menggunakan pisau. Namun kali ini Fung dapat berdiri. Ketika Michelle akan membunuh Choli, Fung langsung menembaknya. Tak ingin Choli mati, Fung langsung melarikannya ke rumah sakit. Dan akhirnya karena Ben telah meninggoy, seluruh hartanya dipegang oleh Fung dan Choli yang masih hidup. Habis,